Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dimulai dibacain berita, saatnya Bung Kameramen memberi nasihat buat Bung Alfian. Silakan. Ya, Bung Alfian harus terus menjaga kesehatan, Bung Alfian. Karena kesehatan itu menunjang aktivitas Bung Alfian yang lainnya. Makasih. Baik, Bung Alfian. Hari ini kita akan membahas LDI, Bung Alfian. Karena saya mendapatkan video, ada berita, judul YouTube lah, Bung Alfian. Itu tulisannya, gerombolan LDI ancam bubarkan UIN Surakarta. Dahsyat. Nah, tapi kalau dengar-dengar atau baca captionnya ya, itu cuma 10 orang. Nah, jadi mungkin Bung Alfian, saya sempat dengar ada di sana dan juga memberikan saran. Sebetulnya apa, Bung Alfian, motif gerombolan LDI ini mau ganggu-ganggu? Ya kalau bukan aliran sesat, santai aja. Gimana, Bung Alfian, respon awalnya? Saya mencoba untuk mengkronologiskan. Nah, acara kemarin itu memang dilangsungkan pada tanggal 16 ya. 16 bulan November di Universitas Islam Negeri Surakarta. Acara itu menurut saya sangat normatif dan akademis, biasa saja. Membedah buku. Nah, buku yang dibedah itu buku hasil riset sekian tahun dari sejak 2018 yang dibuat oleh tim khusus daripada MUI Pusat. Jadi buat pemirsa, nanti kita akan bahas panjang lebar sesuai dengan pengembangan dari Bung Kameramen. Kami sudah mengupload atau menyebar atau memunculkan video tentang komunitas kesaksian para pentolan LDI yang kebetulan berdomisili di Jawa Tengah, tepatnya di Surakarta, itu pada tanggal 7 Oktober 2024. Ya, itu sebagai sebuah bentuk pengkhabaran kami secara awal. Nah, pada tanggal 16 bulan November diadakan acara itu. Acara yang mendatangkan sekitar 70 orang tokoh-tokoh representatif dari seluruh Jawa Tengah. Dan yang datang itu dari berbagai daerah se-Jawa Tengah dan memang tokoh-tokoh semua. Iya. Nah, kemudian yang perlu dipahami, setelah acara itu berlangsung, datanglah 10 orang pentolan-pentolan dari LDI asli, LDI yang sesungguhnya, bukan LDI yang bukan sudah mantan murtad, LDI ya, bukan murtadin LDI, ya, ini LDI yang masih jadi penganut, ya. Masih LDI. Nah, mereka harus diingat dulu, Bung Kameramen, tahun 2021 mereka pernah mendemo Ketua MUI Solo dan juga mendemo Ketua Muhammadiyah Solo yang orangnya itu juga namanya Ustadz Sobari. Berapa orang yang mendemo? 7.000 orang. Mereka mendemo karena ada apa, nanti mungkin bisa di cross check di link berita yang lain. Nah, setelah acara tanggal 16 itu, saya tidak tahu persisnya, saya dapat berita bahwa kemudian ada 10 orang mereka yang menuntut, mengkomplain, marah, tidak terima. Kenapa acara seperti itu diperbolehkan oleh UIN? Nah, ini kan kalau bahasa saya, siapa lu ngelarang-larang gitu, ya kan? Nah, terus ancamannya katanya akan mengerahkan sekian ribu orang. Nah, menurut saya sudah, kalau memang begitu kita siapkan lagi 60.000 orang gitu. Jadi Anda ini terus-terusan, Bung Kameramen. Ngancem-ngancem. Nah, ngancem-ngancem dan dibuktikan memang, Bung Kameramen. Mereka memang punya orang karena mereka punya uang. Dan perlu dipahami lagi-lagi, Bung Kameramen, mereka punya satu laskar yang namanya Senkom. Dan Senkom itu, Bung Kameramen, itu logonya persis dengan logo kepolisian. Ya, artinya betul-betul ada kedekatan dengan sebuah kelembagaan resmi, maksudnya gitu. Iya. Nah, itulah mungkin nanti pemirsa mohon doanya biar saya bisa jumpa dengan Jenderal Nur Faizi, karena beliau punya semangat untuk menyadarkan masyarakat dan juga warga LDI agar kembali bertaubat dan kembali hijrah ke jalan Islam yang menurut prinsip-prinsip rahmatan lil alamin. Begitu respon awal, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau kita melihat video Bung Alfian yang diupload pada 7 Oktober lalu, itu komentarnya banyak, Bung Alfian. Mantan LDI yang berkomentar, saya keluar tanggal segini, Nah, kalau LDI tidak sesat, ya nggak mungkin lah, Bung Alfian. Saya belum pernah dengar tuh orang keluar, saya keluar Muhammadiyah tahun segini, saya bertobat dari Muhammadiyah. Kayaknya belum pernah dengar tuh. Ya kalau dia mau dari Muhammadiyah, dia mau gabung sama NU, ya gabung aja, main aja. Karena bukan aliran sesat, NU dan Muhammadiyah, kira-kira kan gitu ya, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, kembali ke acara yang tadi Bung Alfian hadir,
10 orang ini datang, yang ingin saya tanyakan adalah dia ngeganggu acara atau tidak, masuk ngacak-ngacak atau tidak, atau hanya komplain setelah acara selesai, Bu Alfian? Ya, terus terang saja acara tersebut dilakukan dengan persiapan yang sangat matang. Penyelenggaranya Dewan Dakwah Solo Raya, dan saya melihat langsung ya secara terbuka bahwa acara tersebut resmi. Dalam artian kita minta izin, kita lapor polisi, dan terus kepanitiaan juga alhamdulillah kalau datang nggak mungkin masuk, Bung Kameramen, karena nama yang akan masuk itu sudah ada absennya, yang nggak ada tercantum nggak boleh masuk itu satu. Dan untuk masuk ke lokasi acaranya pun itu ada sekitar 3 sampai 5 lapis pengamanan. Saya terbuka saja biar tahu saja acara itu kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa memang Anda dari gerombolan LDI adalah orang yang sangat tidak mau kebohongan Anda, kecurigaan Anda, kesesatan Anda dibongkar. Yang sebenarnya yang membongkar bukan Alfian Tanjung. Mantan yang LDI. membongkar adalah anak-anak yang disekolahkan ke Mekah dan Madinah supaya jadi ulama. Ternyata bahasan-bahasan yang dibahas selama kurang lebih 50 tahunan ini disimpangkan untuk menjadi sebuah hegemonik kerajaan kekaisaran Islam Jamaah yang dinamakan dengan LDII. Jadi sebetulnya ini adalah detik-detik kehancuran mereka. Mereka harus kembali ke jalan Allah, karena kalau tidak mereka akan termasuk orang-orang yang sesat dan merugi dunia akhirat menurut ketentuan agama Islam, bukan menurut saya. Begitu, Bung Kameramen. Ya, bersyukur Bung Alfian saya mendapatkan kabar ini, karena saya khawatir kayak waktu yang acara Refli Harun tuh Bung Alfian. Masuk ngobrol-ngobrolin kamera. Wah, alhamdulillah lah, ini berarti prepare-nya bagus. Nah, Bung Alfian, justru menurut saya Bung Alfian, dengan reaksi mereka ingin bubarin UIN lah, apalah. Ini kan acara bedah buku ya Bung Alfian, akademis. Ya kalau dia mau datang atau itu, dia harusnya bawa akademisi mereka ya Bung Alfian. Nah, justru menurut saya Bung Alfian, dengan kelakuan mereka mendemo ketua MUI Solo, kemudian ya mereka maksa-maksa lah ya masuk ke MUI, kemudian mereka mengganggu acara bedah buku atau merongrong lah ya. Justru ini membuat, menurut saya Bung Alfian, orang-orang yang ada di dalam LDI hari ini jadi punya kesadaran Bung Alfian. Kok gini sih? Emang kita sesat ya? Kan bisa jadi gitu Bung Alfian. Jadi ini menurut saya jadi langkah bagus juga agar orang-orang LDI yang sekarang masih aktif di LDI, mereka bisa bertaubat. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, dari perbincangan Bung Alfian atau bertamu Bung Alfian dengan ex LDI itu, saya melihat malah LDI itu sekarang sudah sangat berkurang Bung Alfian anggotanya. Jadi kalau mereka main ancem aja, ntar dipatenin atau di-okein sama umat Islam Solo aja mungkin udah pusing kali. Jadi untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk masyarakat untuk tidak takutlah menghadapi LDI ini, juga LDI nggak usah songong gitu kira-kira. Untuk closingnya silakan. Banyak hal sebenarnya ingin saya respon, tapi mudah-mudahan saya tidak kesulitan untuk membahasakannya. Yang pertama, ini juga sebagai delik aduan, itu kan ancaman. Ketika dia ancaman akan menghancurkan UIN, maka pihak UIN harusnya melaporkan ke polisi. Ya dong, kan dia bilang kami ini akan menyerbu Anda segala. Nah, itu kan berarti ungkapan itu udah masuk delik aduan, delik ancaman yang harus dilaporkan. Bahwa ada orang yang tidak suka dengan sebuah forum ilmiah yang mengatakan ingin melakukan penyerbuan dengan sekian-sekian orang. Kan itu satu. Iya, benar. Yang kedua, buat masyarakat, saya ingin mengingatkan dengan tegas. Sebetulnya ini semua terlalu membuang waktu. Betul. Kenapa? Karena kita hanya mensikapi efek daripada sebuah ketidaktegasan kebijakan politik pemerintah. Iya. Itulah pentingnya kita punya kekuasaan. Kalau begitu kan cukup nanti diumumkan oleh Menteri Agama bahwa MUI mengumumkan bahwa LDI terlarang, titik, selesai. Betul. Ya kan? Itu setelah dibicarakan dengan pakar-pakem, sudah bicarakan dengan kejaksaan, dan sebenarnya mereka ini, Bung Kameramen dan pemirsa, sudah dinyatakan sebagai ajaran terlarang sejak tahun 79. Yep. Iya, karena mereka kemudian berlindung di bawah Golkar, akhirnya mereka tuh menjadi besar. Nah, Bung Kameramen, saya ingin ingatkan, bukan saya ingin berdebat dengan Bung Kameramen. Iya. Kekuatan mereka belum terlalu berkurang. Karena pemasukan mereka setiap bulan itu tidak kurang masih 50 M untuk masuk kas mereka. 50 itu menurut pengakuan orang-orang yang pernah di dalam berpuluh-puluh tahun.
Dan mereka yang cerita memang mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Tetapi ketika sebuah kelembagaan organisasi masih punya pemasukan sekian jumlah yang saya sebutkan tadi, ya berarti kan dia masih punya kekuatan tertentu. Dan akar-akar mereka di pusat-pusat kekuasaan, apakah di lembaga-lembaga, termasuk orang-orang penting yang ada di negara kita juga diduga kuat juga adalah penganut yang bernama Islam Jamaah, jadi Lemkari, berubah jadi LDII. Jadi mereka masih dinas. Orang-orangnya masih dinas di berbagai instansi, di berbagai kelembagaan. Artinya selain LDII masih ada yang lain, ya, seperti Ahmadiyah, Syiah, dan lain itu semuanya. Jadi saya ingin katakan kepada semua masyarakat, kita memiliki beban seperti ini karena penguasa-penguasa kekuasaan pengelola negara kita tidak melindungi nilai keoriginalitas keislaman kita. Itu persoalannya. Makanya kalau kita menjadi umat Islam yang sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 ayat 1 dan 2, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, negara membolehkan orang menjalankan agamanya masing-masing. Nah, LDI itu bukan agama, organisasi. Iya, gitu. bener. Harus dipahami dulu. Jadi agamanya Islam. Kalau mau agama Islam, beragama Islam harus pakai ajaran agama sesuai. Makanya ketika ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, Al-Wasliyah, dan lain itu adalah organisasi. Nah, ini sekarang mereka menjadi agama baru namanya Islam Jamaah. Karena udah dianggap terlarang, ganti baju. Karena bajunya kagak enak, ganti lagi. Supaya kagak disalahin, sebutlah punya paradigma baru. Tapi bohong. Kan itu persoalan serius. Dan sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.